Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini berjudul Singa yang Mengaum. Bacaan kita terambil dari 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 yang berbunyi demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, seringkali kita tidak menyadari bahwa di sekitar kita terdapat kekuatan lain yang dapat mempengaruhi bahkan mengendalikan jalan hidupnya untuk mengabaikan bahkan melawan kebenaran firman Tuhan. Kekuatan lain itu adalah iblis. Bahasa Yunaninya adalah diabolos, yang berarti seorang pendakwa, seorang pemfitnah, dan berasal dari kata diabalo, yaitu mendakwa atau memfitnah. Dari kata itu diturunkan ke dalam bahasa Inggris, devil atau iblis. Iblis berjalan berkeliling untuk menyesatkan, menjerumuskan banyak orang ke dalam dosa yang membinasakan. Dalam usahanya, iblis memutarbalikkan kebenaran. Contohnya terdapat dalam Kejadian 3 ayat 3 dan 4 yang berbunyi demikian. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat, hingga manusia terperdaya dan jatuh ke dalam dosa." Iblis menawarkan kedudukan dan kemegahan kerajaan dunia, sehingga manusia banyak yang silau kepada kemewahan dunia yang fana, lalu mengabaikan kerajaan surga yang mulia dan kekal. Itulah misi iblis atas dunia ini. Ia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Bagaimana sikap kita dalam peperangan untuk melawan iblis? Yaitu, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Ayat di atas dengan tegas memerintahkan kita untuk melawan. Kata melawan sejajar dengan menentang atau menolak. Berarti tidak ada kompromi apapun terhadap hasutan, bujukan, dan tipu daya iblis. Dalam segala bentuk modus yang dilakukan iblis, kita harus melawan. Karena itu diperlukan iman yang teguh atau kuat, supaya dapat melawan serangan si iblis. Senjata yang paling ampuh untuk melawan iblis adalah iman yang teguh. Setiap kita harus memperkuat iman kita melalui pendengaran akan firman Tuhan yang terus-menerus. Berapa banyak kesempatan seperti ini dimanfaatkan oleh iblis untuk mengalihkan perhatian kita daripada Tuhan. Jika hal ini berlangsung terus-menerus, maka iman seseorang akan menjadi lemah dan mudah dikendalikan oleh iblis. Menyadari bahwa semua orang Kristen mengalami penderitaan yang sama merupakan hal yang sangat perlu. Karena pada waktu kita mengalami penderitaan yang hebat, iblis seringkali memberikan godaan supaya kita berpikir bahwa penderitaan kita sangat istimewa dan tidak ada orang lain yang mengalami penderitaan seperti kita. Dengan demikian, kita beranggapan bahwa kita dianaktirikan oleh Tuhan atau bahkan bahwa kita bukan anak Tuhan. Itu akan menyebabkan kita mengasihani diri kita sendiri dan menjadi putus asa. Tetapi sebaliknya, kalau kita menyadari bahwa semua orang Kristen mengalami penderitaan yang sama, itu akan menyebabkan kita mempunyai pengharapan dan kekuatan. Saat ini kita perlu sadar bahwa iblis sangat gencar untuk menjalankan misinya. Jika kita tidak melawan dalam peperangan ini, kita akan terperdaya dan turut binasa. Amin.